Saat ini saya sedang melanjutkan studi ya di Surabaya, tepatnya di ITS, Institut Teknologi 10 November. Nah, mungkin hari ini kita akan coba menggali sedikit secara umum gitu ya. Apa sih itu beasiswa LPDP? Sebelumnya saya sudah bisa share screen belum, Bang? Sorry, sebentar. Oke, sudah bisa? Oke. Udah kelihatan ya? Sip, udah. Oke. Mungkin judul yang saya bawa hari ini adalah meraih beasiswa LPDP gitu, teman-teman. Eh, Sebelum kita gali lebih dalam lagi, saya dulu mendaftar LPDP itu di tahun 2022 ya. Setelah saya lulus kuliah S1. Bahkan saya mendaftar ini belum dapat ijazah gitu. Jadi syaratnya masih menggunakan SKL ketika mendaftar S2-nya gitu. Alhamdulillah eh, perjuangan saya membuahkan hasil yang baik gitu. Dalam pendaftaran pertama saya eh, dapat lolos dari beasiswa LPDP ini. Jadi teman-teman, LPDP itu berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. LPDP terus bergerak menuju organisasi yang memiliki daya saing yang tinggi, bukan hanya pada skala lokal namun juga skala regional bahkan internasional. Nah, LPDP ini memiliki visi dan misi. Yang pertama yaitu menjadi lembaga pengelola dana bertaraf internasional guna menyiapkan SDM Indonesia yang berdaya saing global serta turut mendorong inovasi bagi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokrasi dan berkeadilan. Dan misi yang LPDP terapkan yaitu menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan dana abadi pendidikan yang optimal, mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan, mendorong riset strategis dan atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset. Jadi teman-teman, para pemimpin bangsa kita hari ini sangat-sangat berfokus kepada peningkatan sumber daya manusia yang ada di Indonesia gitu. Gunanya apa adalah untuk mempersiapkan Indonesia Emas di 2045. Jadi tepat di tahun 2045 banyak mimpi-mimpi yang kemudian bangsa ini ingin dicapai gitu. Dan tentunya membutuhkan SDM unggul yang banyak gitu. Jadi mulai tahun 2012 negara ini memfasilitasi kita sebuah beasiswa yang luar biasa yang saat ini kita ketahui dengan nama LPDP, teman-teman. Lalu sebenarnya program apa saja sih yang LPDP berikan di tahun 2024? Yang pertama itu ada 3 kategori, yaitu program umum terdiri dari beasiswa reguler, beasiswa PTUD, dan beasiswa parsial. Beasiswa reguler itu sendiri ini adalah beasiswa yang umum seperti pada umumnya gitu. Kita mendaftar ke perguruan tinggi, mengikuti seleksi di perguruan tinggi dan lain-lain gitu. Maksudnya seperti pada umumnya, kayak misal Bang Sahrul berkuliah kemarin di UNY gitu ya, tapi tidak melalui beasiswa. Bedanya nanti semua pembiayaan itu di cover oleh LPDP. Lalu program umum yang kedua yaitu beasiswa PTUD atau Perguruan Tinggi Utama Dunia. Apa sih PTUD itu? Jadi beasiswa perguruan tinggi utama ini, dunia ini adalah program beasiswa yang diperuntukkan untuk warga negara Indonesia yang sebelumnya sudah mendapatkan LOA gitu. Jadi bedanya dengan reguler adalah PTUD sudah
si mahasiswanya, calon mahasiswa itu sudah dahulu mendaftar ke perguruan tinggi dunia gitu. Lalu barulah setelah ini nanti dia akan mengajukan sebuah beasiswa LPDP gitu. Jadi bedanya dengan reguler, kalau reguler itu ketika mendaftar beasiswa, dia tidak masalah belum mengantongi LOA atau Letter of Acceptance dari kampus tujuan gitu ya. Tapi kalau beasiswa PTUD ini sudah harus mengantongi yang namanya LOA. Lalu yang ketiga adalah beasiswa parsial. Beasiswa parsial ini berbeda lagi gitu dengan yang reguler dan PTUD. Kalau reguler dan PTUD itu semua pendanaan akan di-cover oleh LPDP, bedanya dengan parsial adalah sistem kerjasama, di mana ya? LPDP tidak akan membayar semua pendanaan, tapi juga kita sebagai mahasiswa juga tidak akan membayar keseluruhan gitu. Jadi ketika mendaftar nanti, ketika memilih beasiswa parsial, kita memiliki pilihan, dua pilihan yaitu apakah kita akan menanggung biaya pendidikan, apakah kita akan menanggung biaya pendukung gitu, baik itu uang bulanan misal, kontrakan, kosan dan lain-lain gitu. Kita bisa memilih antara kedua itu. Lalu apa sih keunggulan dari beasiswa parsial? Jadi perlu teman-teman ketahui sebelumnya kalau beasiswa reguler dan PTUD itu kan terbatas gitu ya, universitasnya terbatas. Kalau reguler itu sesuai dengan buku panduan yang ada di LPDP gitu. Ada target-target universitas yang telah ditetapkan oleh LPDP. Begitu juga dengan PTUD. Misal kita udah di perguruan tinggi dunia nih, udah dapat LOA, tapi ternyata LPDP tidak membuka akses untuk ke perguruan tinggi tersebut, jadi tidak bisa gitu. Kita untuk mendaftar yang PTUD. Tapi kalau yang beasiswa parsial itu ketika kita daftar, kita boleh memilih perguruan tinggi yang di luar dari daftar perguruan tinggi yang LPDP danai gitu. Bedanya seperti itu. Keuntungannya yaitu tadi kita tidak terikat dengan pilihan yang ditetapkan oleh LPDP. Tapi kekurangannya kalau parsial kita tidak membayar semuanya dan kita tidak memperoleh fasilitas semuanya juga yang dari LPDP gitu. Lalu ada program kedua yaitu program afirmasi. Nah, teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi, para pemimpin bangsa kita ini sangat-sangat fokus untuk mengembangkan SDM yang kita punya gitu. Jadi selain dengan program umum juga para pemimpin bangsa ini membuka peluang untuk beasiswa penyandang disabilitas, terus beasiswa putra-putri Papua, terus beasiswa daerah afirmasi, dan beasiswa prasejahtera. Perbedaannya antara ketiga ini adalah di mana beasiswa penyandang disabilitas seperti namanya, beasiswa ini diperuntukkan untuk teman-teman kita di luar sana yang memiliki kebutuhan khusus gitu. Baik itu mungkin ada gangguan di kakinya, mungkin di tangannya, dan lain-lain sebagainya, tapi masih memiliki semangat untuk melanjutkan S2 gitu ya. Itu difasilitasi oleh LPDP. Dan juga yang kedua adalah beasiswa putra-putri Papua. Beasiswa ini tidak semua orang bisa mendaftar gitu di beasiswa ini karena beasiswa ini dikhususkan untuk kawan-kawan kita yang berasal dari Papua sana gitu. Bahkan di dalam syaratnya nanti kita akan jabarkan bahwasanya di sana ada syarat mereka harus lulus SD-nya di Papua atau sudah tinggal berasal dari orang tua yang asli dari Papua dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah beasiswa daerah afirmasi. Nah, ini juga beasiswa yang tidak bisa didaftar oleh semua pendaftar karena ada beberapa daerah saja yang termasuk ke dalam daerah afirmasi. Sebagai contoh, di Papua juga masuk gitu ya. Papua ada daerah afirmasinya, NTB juga, NTT, dan juga kalau di Sumatera seperti yang saya baca itu di tahun 2024 hanya ada di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan juga Sumatera Utara gitu. Di daerah Jambi tidak ada. Jadi kalau teman-teman yang dari daerah Jambi
itu tidak dapat mendaftar ke beasiswa daerah afirmasi. Tidak hanya terbatas di situ, lebih spesifik lagi, daerah-daerah tadi juga dibagi lagi gitu, yang benar-benar emang daerah yang 3T gitu, yang tertinggal gitu. Contohnya di Muara Muara Rawas, Musirawas, di Musirawas gitu, di Sumatera Selatan di Musirawas dan lain sebagainya. Lalu ada program yang keempat, yaitu beasiswa prasejahtera. Nah, ini juga suatu beasiswa yang tidak semua orang bisa daftar, karena beasiswa prasejahtera ini dikhususkan untuk kawan-kawan kita yang bisa dibilang dalam kondisi ekonomi yang menengah ke bawah gitu. Baik itu bisa, bukan berarti miskin gitu ya. Ya kita ketahui gitu ya. Kalau misal dulu di S1-nya dapat bidik misi misal. Itu nanti bisa daftar di beasiswa prasejahtera. Karena dulu nama beasiswa prasejahtera ini terkhusus untuk teman-teman kita yang dapat bidik misi di S1 gitu. Tapi di mulai tahun berapa gitu ya, itu sudah meluas lagi menjadi beasiswa prasejahtera. Dan ini juga berkaitan dengan pendaftarannya juga. Jadi bukan hanya mahasiswa yang sebelumnya bidik misi, tapi juga ada persyaratan yang lebih umum gitu, yaitu dia nanti persyaratannya dia terdaftar di mendapat bansos dari Kemensos gitu. Nanti kita akan bahas juga tentang syarat beasiswa prasejahtera ini. Lalu ada program yang ketiga, yaitu program target. Yang pertama adalah beasiswa PNS TNI dan Polri. Ini dikhususkan untuk kawan-kawan kita yang sudah menjadi PNS ataupun TNI ataupun Polri gitu. Lalu ada yang kedua, yaitu beasiswa kewirausahaan, di mana beasiswa ini dikhususkan untuk kawan-kawan kita yang sudah memiliki bisnis gitu. Jadi nanti ada perguruan tinggi yang sudah ditetapkan oleh LPDP juga untuk memfasilitasi kawan-kawan yang berfokus di bisnis gitu. Ada yang ketiga, yaitu beasiswa pendidikan kader ulama. Nah, pendidikan kader ulama adalah jenjang magister atau doktoral yang dikelola oleh Masjid Istiqlal gitu. Jadi kalau kader ulama ini sangat-sangat terbatas gitu. Kuliahnya hanya di Institut PTIK Jakarta, dan juga hanya ada jurusan di Al-Quran dan tafsir gitu. Jadi kader ulama ini lebih sempit lagi gitu dibandingkan dengan beasiswa yang lainnya gitu. Lalu ada beasiswa dokter spesialis dan subspesialis. Ini juga diperuntukkan untuk kawan-kawan kita yang berprofesi dokter, dokter umum misal, dan ingin melanjutkan ke dokter spesialis atau subspesialis, mereka bisa mengambil beasiswa ini. Terus beasiswa dokter talenta riset dan inovasi nasional, ini merupakan beasiswa yang bekerja sama dengan BRIN gitu, Badan Riset Indonesia gitu ya. Beasiswa ini nanti memfasilitasi kawan-kawan yang berfokus, yang suka penelitian, riset dan lain-lain gitu ya. Bahkan nanti kita coba buka juga persyaratannya gitu. Terus ada beasiswa prioritas yang dari ke-6 sampai ke-12 ini merupakan beasiswa yang merupakan beasiswa mitra dengan LPDP gitu. Jadi LPDP membuat mitra dengan universitas di luar negeri, dan ini merupakan beasiswa prioritas LPDP gitu. Nah, apa sih yang spesial dari beasiswa prioritas ini? Bedanya dengan beasiswa yang lain, nanti di beasiswa prioritas, kawan-kawan yang mendaftar itu bisa memilih 2 program gitu. Misal nanti dia memilih beasiswa prioritas LPDP yang NTU ini. Dia nanti bisa ngambil juga program yang umum ataupun program afirmasi, asalkan persyaratannya terpenuhi gitu. Jadi ketika dia lolos di beasiswa prioritas, maka LPDP memprioritaskan
pendaftar itu untuk ngambil yang beasiswa prioritas. Namun ketika ternyata di beasiswa prioritas tidak lulus, maka LPDP akan memberi kesempatan untuk di pilihan keduanya gitu. Apakah dia di beasiswa reguler, beasiswa Putra Putri Papua, dan lain sebagainya gitu. Jadi gitu. Lanjut. Lalu apa saja sih komponen beasiswa LPDP? Nah, kawan-kawan, jika kita lulus beasiswa LPDP, maka kita akan dijamin di bagian dana pendidikan, diantaranya adalah dana pendaftaran, dana SPP, dana tunjangan buku, dana penelitian, penelitian tesis atau disertasi untuk S3 ya, dana seminar internasional, dana publikasi jurnal internasional. Nah, untuk dana pendaftaran, kalau saya dulu kan yang jalur LOA gitu ya, di mana saya sudah mendapatkan letter of acceptance dari ITS gitu. Jadi nanti dana pendaftarannya ini akan dikembalikan oleh LPDP gitu. Akan dikembalikan kepada kita. Terus dana SPP ini 100% dibayarkan oleh LPDP gitu. Dana tunjangan buku ini juga kawan-kawan akan dapatkan nantinya setahun itu satu kali gitu. Kalau untuk sekarang sih besaran dana buku ini 10 juta ya per tahun. Jadi nanti kalau misal teman-teman S2 berarti kan 2 tahun kuliah tuh. Berarti dapat 2 kali. Lalu dana penelitian tesis untuk tesis dan disertasi ini nanti teman-teman juga difasilitasi oleh LPDP gitu. Apapun biaya yang kita butuhkan selama tesis itu akan disupport oleh LPDP dengan maksimal. Kalau tesis di dalam negeri misalnya itu adalah 25 juta, kalau yang luar negeri itu 50 juta. Kalau disertasi juga nanti disupport oleh LPDP gitu yang S3. Lalu dana seminar internasional. Nah, kawan-kawan semua, mungkin nanti kalau di S2 kalian akan apa ya? Akan kenal lah dengan yang namanya seminar-seminar internasional. Jadi kalau kalian nanti berkesempatan untuk melakukan seminar internasional, itu juga akan didanai oleh LPDP gitu. Bahkan kita dapat uang didanai maksimal sampai 15 juta gitu. Dan juga ada dana publikasi jurnal internasional. Nah ini juga nanti kalau kita melakukan publikasi jurnal internasional ya syaratnya, itu akan didanai juga oleh LPDP gitu. Dan ini juga besar bisa sampai 75 juta. Apalagi kalau eh, jurnal kita udah bereputasi gitu ya. Kan biasanya mahal tuh kalau publishnya. Nah itu juga akan didanai oleh LPDP. Lalu dana pendukung, ada dana transportasi, dana aplikasi visa, dana asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana hidup bulanan, dana lomba internasional, dana tunjangan keluarga, nah ini untuk khusus dokter ya, dan dana keadaan darurat jika diperlukan. Apa sih maksudnya ini? Dana transportasi adalah dana ketika kita pergi ke tempat studi, misal Surabaya nih saya kan, nah nanti dana saya dari rumah, dari Palembang ya, ke Surabaya, nanti akan didanai oleh LPDP. Begitu juga ketika saya pulang dari Surabaya ke Palembang, ketika sudah selesai studi, itu juga akan dibayarkan oleh LPDP. Namun, dana ini hanya terbatas untuk jenis transportasi umum pesawat gitu ya. Dan juga terbatas hanya untuk dana keberangkatan dan juga dana kepulangan selesai studi gitu. Kalau kita pulang sendiri ke Palembang misal, tapi belum selesai studi, ya itu nggak bisa didanai gitu. Lalu dana aplikasi visa, apabila kita ingin kuliah ke luar negeri, itu juga didanai oleh LPDP. Ada dana asuransi kesehatan, nah ini lebih ke BPJS lah, atau kita berobat di suatu rumah sakit, nanti kita habis berapa gitu ya, kita bisa mengajukan kepada LPDP juga. Dana kedatangan, nah ini dana kedatangan adalah dana yang diberikan ketika kita sudah berada di lokasi studi gitu. Biar kemarin bilang sih kata dia biar yang ini bulan Mei lah Misal kita udah datang di Surabaya gitu.
nanti kita bisa mengajukan dana kedatangan. Kan biasanya kalau kita datang awal gitu ya, kan banyak yang disiapkan gitu. Mungkin kontrakannya, mungkin perabotan, alat-alat rumah misal. Nah, itu juga akan di-cover oleh LPDP. Itu misal kalau kita dapat dana hidup bulanan yang nomor 5 nih, kalau misal Surabaya itu sebesar 5 juta dan kota-kota lain itu sebesar 4,5 juta, maka dana kedatangan ini adalah 2 kali lipat dari dana hidup bulanan gitu. Jadi kalau ke Surabaya berarti nanti di awal dapat 10 juta gitu. Itu bisa untuk kita beli, mempersiapkan tempat tinggal kita dan lain-lainnya gitu. Tapi dana kedatangan ini hanya 1 kali selama studi ya. Jadi nggak dapat 2 kali atau 3 kali. Kalau kita pindah kontrakan ya kita nggak dapat lagi gitu. Hanya sekali selama menjadi penerima beasiswa. Terus yang kelima tadi dana hidup bulanan sudah. Terus dana lomba internasional juga didanai nanti. Kalau kita ingin lomba di kancah internasional, kita juga mendapatkan kesempatan untuk mengajukan dana. Terus dana tunjangan keluarga. Nah, ini khusus yang mengambil program doktor ya, S3. Walaupun saya pengen komplain sebenarnya. Kenapa sih hanya S3 padahal yang S2 juga punya keluarga gitu kan. Terus dana keadaan darurat. Nah, ini juga kalau ada hal-hal darurat, kawan-kawan juga bisa mengajukan kepada LPDP. Lalu dana pendamping disabilitas. Nah, ini dikhususkan untuk kawan-kawan yang mendaftar tadi beasiswa disabilitas. Jadi nanti disabilitas ini boleh mengajak satu anggota keluarga ya, tapi bukan orang tua, lebih ke istri gitu. Jadi nanti istri juga diberikan sebuah dana yang diberikan oleh LPDP. Antaranya yaitu dana aplikasi visa pendamping. Ini sesuai dengan tujuan negara yang dituju oleh mahasiswa disabilitas tadi. Lalu dana transportasi pendamping juga sama, menyesuaikan. Terus dana asuransi kesehatan juga menyesuaikan. Dana tunjangan bagi pendamping. Nah, dana tunjangan ini bedanya kalau pendamping ini cuma dapat 25% dari dana hidup bulanan. Misal kalau mahasiswa itu di Surabaya dan dapat 5 juta, ya nanti dapatnya 25% dari 5 juta gitu. Dan juga dana pendukung lainnya yang disetujui LPDP. Clear ya ini ya. Kita lanjut. Lalu ada apa aja sih proses seleksi, tahapan seleksi yang di LPDP gitu ya. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Jadi seleksi ini dilakukan untuk pengecekan data dan dokumen yang telah diunggah pelamar gitu. Lalu apabila ada dokumen yang tidak sesuai dan pemalsuan, maka pelamar tidak bisa mengikuti wawancara, tidak dapat mendaftar kembali pada program beasiswa LPDP atau di blacklist, dari sanksi beratnya di blacklist gitu, tidak bisa daftar lagi LPDP. Tapi kalau nggak ada masalah sih, biasanya lolos seleksi administrasi ini. Kalau memang semua berkasnya sudah lengkap dan tidak ada pemalsuan itu. Setelah lulus seleksi administrasi, maka nanti akan lanjut ke seleksi substansi akademik dan kebangsaan atau sekarang LPDP menyebutnya tes bakat skolastik atau TBS gitu. Nah, TBS ini tipenya sama kayak TPKA gitu, tes potensi akademik dan lainnya gitu, di P3K, di daftar S2-nya dan lain-lain gitu. Jadi ada matematika misal, ada penjurusan misal, ada tes wawasan kebangsaannya juga gitu, ada pencocokan kalimat juga, sinonim kata, kayak gitulah. Kalau teman-teman pernah ikut TPKA pasti tidak asing dengan tes bakat skolastik. Nah, tes substansi akademik ini sebenarnya ada dua ketentuan ya. Kalau pelamar itu sudah mendapatkan LOA yang saya sebutkan tadi, letter of acceptance dari universitas, kita udah daftar dulu di universitas tujuan dan dapat LOA, maka kita tidak perlu mengikuti tes bakat skolastik gitu. Karena kita dianggap sudah lulus di perguruan tinggi yang kita tuju. Nah, ini skor terupdate di tahun 2023 untuk reguler itu kalau ingin lulus tes TBS ini skornya ada 150. Kalau program
targeted ini 120 dan untuk afirmasi adalah 90 skornya. Nah, jika kita sudah lulus di tahap kedua, maka kita akan lanjut ke tahap ketiga, yaitu seleksi substansi atau biasa yang kita sebut dengan tes wawancara gitu. Jadi tes ini yang paling menentukan gitu, apakah kita lulus atau tidak. Kebanyakan masih banyak yang lulus ya di seleksi kedua ini, yang biasanya gagal itu di tes ketiga. Karena kita benar-benar diwawancarai oleh pewawancara apa yang sudah kita submit gitu. Mulai dari esainya, mulai dari data dirinya dan lain-lain gitu. Bahkan kalau kita memasukkan prestasi misal, nanti bisa jadi dalam wawancara juga ditanyakan. Terus kita menulis esai kan, nanti juga ditanyakan secara mendetail di sana. Jadi kalau kita misal tidak bisa menjawab di wawancara ini, ya itu nanti skornya juga akan kecil. Nah, untuk per tahun 2023 skor yang yang ditetapkan oleh LPDP untuk reguler itu sebesar 860, program targeted itu ada 840 dan afirmasi adalah 750 gitu. Jadi setiap program yang didaftar itu memiliki passing grade-nya masing-masing, baik itu di tes TBS maupun di substansi wawancara gitu. Lalu kita lanjut ke timeline beasiswa LPDP pada tahap 1. Nah, pada tahap 1 ini sudah berjalan ya pembukaannya, itu mulai dari 11 Januari kemarin sampai nanti di tanggal 12 Februari. Kira-kira masih 20 harian ya, menuju ke 12 Februari. Ya. Terus nanti di tanggal 15 sampai 28 Februari adalah seleksi administrasi. Jadi kita ketika sudah submit data-data kita, nanti tim dari LPDP akan memverifikasi data-data kita gitu. Apabila data kita lengkap dan sesuai yang diminta oleh LPDP, maka nanti di tanggal 1 Maret pengumuman administrasi kita akan lulus gitu. Tapi kalau ternyata ada kecurangan yang tadi saya sebutkan, terus juga ada data yang kurang, maka kita tidak akan lulus. Ataupun kalau misal kurang, mungkin masih bisa kita perbaiki di tanggal 2 sampai 3, itu di masa sanggah. Nah, masa sanggah ini bisa kita manfaatkan kalau misal ada kekeliruan penilaian dari tim LPDP ataupun kekurangan data yang kita upload gitu. Kita bisa mengasih alasan bahwasanya data kita lupa, ada yang belum diupload gitu. Nah, nanti di tanggal 4 sampai 8 Maret data yang sudah kita sanggah, kenapa kita nggak lulusnya itu kenapa? Kalau memang ada hal-hal yang kemungkinan bisa kita perjuangkan, ini nanti akan diproses kembali, dicek ulang gitu, sanggahan kita. Nah, nanti barulah di 14 Maret sudah keputusan final seleksi administrasinya gitu. Kalau kita tidak lulus berarti ya emang tidak lulus. Lalu nanti di tanggal 18 sampai 22 Maret ini adalah tes TBS skolastik yang tadi ya. Dan di tanggal 27 Maret adalah pengumuman tes bakat. Lalu dilanjutkan tanggal 2 sampai 31 Mei, 2 April sampai 31 Mei adalah seleksi substansi, yaitu seleksi wawancara tadi. Kenapa di sini rentangnya paling lama? Karena wawancara ini memang membutuhkan waktu yang banyak gitu ya. Karena harus mewawancari satu-satu orang gitu. Jadi lama prosesnya. Berbeda dengan TBS kan bisa dilakukan banyak orang gitu. Lalu nanti di tanggal 10 Juni adalah pengumuman final dari LPDP gitu. Apakah teman-teman nanti lulus atau tidak? Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah tahap 1 ini adalah ditujukan untuk perkuliahan yang paling cepat di bulan Juli gitu. Jadi sebelum teman-teman daftar LPDP juga harus tahu bulan berapa kalian akan kuliah gitu. Kan kalian sebelum daftar LPDP tentu sudah memiliki kampus tujuan ya. Nah, nanti dicek di sana. Itu perkuliahannya itu di bulan berapa gitu. Kalau ternyata mulai di bulan Juni, berarti kan nggak bisa
di tahap 1 ya, tidak bisa digunakan untuk di tahap 1. Artinya beasiswanya nggak bisa gitu, karena LPDP ini memfasilitasi untuk perkuliahan yang paling cepat di bulan Juli 2024. Jadi emang harus diperhatikan juga timeline dari univ yang ingin kita daftar gitu. Lalu nanti di tahap, kalau teman-teman nggak lulus, biasanya kalau cuma nggak lulus di seleksi wawancara yang substansi, teman-teman masih bisa daftar di tahap 2. Nah, tapi kalau teman-teman nggak lulusnya biasanya di mana ya, tes bakat skolastik, biasanya teman-teman bisa daftarnya di tahun berikutnya gitu. Mungkin memberi kesempatan kepada kita untuk belajar lagi gitu. Karena 10 Juni kan baru pengumuman, masa di tanggal 19 Juni udah mau daftar lagi gitu, mungkin seperti itu mungkin. Berarti Tapi berjangka biasanya gitu ya. kalau gimana Bang? Berarti berjarak dia waktu. Tapi kalau cuma nggak lulus di wawancara, itu bisa langsung daftar lagi di tahap 2 gitu. Gitu. Dan nanti untuk tahap 2 ini paling cepat untuk perkuliahan di bulan Januari. Nah, sekali lagi kalau teman-teman mau daftar LPDP juga disesuaikan dengan kampus tujuan, kapan mau mulai perkuliahannya gitu. Jangan sampai ternyata kampus yang dituju itu perkuliahannya memulainya sebelum sebelum bulan Juli ini gitu. Itu nanti nggak bisa digunakan LPDP-nya gitu. Lebih bagus lagi kalau ternyata kampusnya justru malah melebihi dari batas ini bulan Juli. Kayak saya dulu saya melakukan penundaan kuliah gitu, defer namanya kan. Jadi saya berhenti 1 tahun dulu karena di ITS khususnya di prodi Teknik Informatika itu nggak bisa kuliah di semester genap gitu. Tapi banyak juga sih prodi di ITS yang bisa di semester genap. Hanya saja di TI, Teknik Informatika itu nggak bisa kuliah di semester genap. Jadi saya harus nunggu di semester berikutnya baru bisa apply LPDP-nya gitu. Kayak sekarang kan ini untuk bulan Juli ya. Kalau ITS bulan Juli nanti itu udah semester genap gitu. Jadi emang nggak bisa digunakan di teknik informatikanya karena nggak buka di semester genap, hanya buka di semester ganjil. Jadi saya masuknya dulu di bulan Agustusnya gitu. Ini tahap 1 ya. Tahap 1 Juli. Saya dulu Agustus. Oh iya Agustus 2023 tapi baru mulai kuliah. Saya baru 1 semester sama. Lanjut. Nah, ini timeline beasiswa prioritas. Ini sebenarnya sama pembukaannya dengan yang beasiswa tadi ya, yang beasiswa tahap 1. Hanya saja yang teman-teman perhatikan di sini seleksi bakat skolastik dan juga substansinya itu bareng gitu. Tesnya di tanggal 18 sampai 27. Karena kan sebenarnya bisa jadi ini tes bakat skolastiknya sama dengan saat tahap 1 gitu ya. Karena kan ini yang prioritas tadi bisa daftar 2 jenis program ya, bisa yang prioritas sama yang apakah dia yang umum, apakah yang afirmasi. Mungkin nanti dari sinilah langsung diambil keputusan apakah dia akan masuk ke yang prioritas atau yang kita daftar di pilihan kedua gitu. Oke, kita lanjut ke persyaratan umum. Untuk persyaratan umum, yang pertama adalah warga negara Indonesia. Terus yang kedua adalah telah menyelesaikan studi, baik itu D4 ataupun S1. Kalau untuk dokter tentu harus sudah selesai S2 atau juga diploma 4 atau sarjana S1 langsung dokter. Nah, ini baru tahun ini ya dibuka ini. Jadi ketika ternyata di Indonesia juga sudah memfasilitasi itu gitu. Ketika teman-teman ternyata lulus S1 dan mampu langsung ke jenjang S3, itu sudah ada beberapa kampus di Indonesia yang seperti itu. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu hanya ada di luar negeri yang seperti itu, nggak butuh S2, langsung bisa S3. Nah sekarang di Indonesia juga bisa seperti itu, bisa dari S1 langsung ke S3. Kampusnya mana saja, mungkin nanti teman-teman bisa cek di LPDP-nya tentang kampus tujuan yang memfasilitasi ini. Jadi nggak perlu S2 lagi langsung bisa ke S3. Tapi syaratnya untuk daftar yang ini dari S1 langsung S3, teman-teman harus sudah diterima dulu di perguruan tinggi tujuan gitu.
dan juga memenuhi seluruh kriteria persyaratan sebagai pendaftar dokter S3 beasiswa LPDP. Jadi sudah seharus diterima di kampus tujuan, dan juga teman-teman harus memenuhi kriteria dari persyaratan-persyaratan yang ada di LPDP. Lalu syarat yang keempat adalah pendaftar yang telah menyelesaikan studi magister S2 tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa magister lagi gitu. Jadi kalau Bang Syarul nih udah lulus S2 di UNJ, nggak boleh lagi daftar S2 di LPDP gitu. Jadi double gelar gitu ya, nggak boleh. Jadi bolehnya daftar S3 gitu. Dan juga bagi pendaftar jenjang doktor yang merupakan lulusan dokter spesialis atau dokter subspesialis dapat menggunakan transkrip nilai dokter spesialis atau dokter subspesialis sebagai bukti pemenuhan syarat IPK gitu. Ini untuk yang dokter ya. Ini kan umum masih. Nah, ini untuk yang lulusan luar negeri mungkin harus penyetaraan nilai. Biasanya kan nilainya nggak sesuai dengan nilai Indonesia ya. Jadi harus dikonversi dari luar negerinya ke Indonesia melalui link ini. Lalu, nah ini juga yang baru di tahun 2024. Kalau di tahun saya dan 2023 itu nggak bisa mahasiswa yang sudah mulai S2 daftar LPDP. Nah, mulai tahun ini bisa gitu. Jadi kalau kita udah di semester 1 nih, mau semester 2, tapi LPDP buka nih, dia pengen daftar LPDP. Nah, sekarang bisa daftar LPDP dengan syarat nanti kita wajib menyerahkan surat pemberhentian resmi dari prodi gitu. Harus disetujui dulu dari kampus kita kalau kita mau daftar S2 dan mengundurkan diri gitu. Dan juga biasanya LPDP ini konsekuensinya yang ini tadi, yang ongoing berarti harus ngulang semester gitu. Ngulang lagi dari semester awal. Tuh. Bagi pendaftar yang lulus seleksi substansi tapi tidak memenuhi ketentuan, misal kita tidak dapat surat pemberhentian gitu ya, berarti LPDP berhak membatalkan statusnya sebagai calon penerima beasiswa gitu. Terus, oke. Yang kedelapan adalah pendaftar yang pernah menempuh studi namun tidak menyelesaikan studi pada program magister ataupun doktor, baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun di luar negeri, mendaftar beasiswa LPDP di jenjang studi yang sama. Asal kita udah, misal dulu pernah S2 nih, tapi nggak lulus di prodi itu. Nah, kita boleh daftar lagi LPDP di prodi dan univ yang sama. Terus yang kesembilan, melampirkan surat rekomendasi sesuai dengan persyaratan masing-masing program yang diterbitkan paling lama 1 tahun di bulan yang sama. Nah, ini penting teman-teman. Syarat yang ke-9 ini penting untuk kita gitu. Surat rekomendasi ini biasanya didapatkan oleh akademisi gitu. Kalau saya dulu minta surat rekomendasi ini dari dekan dan juga ketua prodi gitu. Mekanismenya ada 2, ada pengisian online form atau offline gitu, atau kita minta surat kepada yang ingin kita mintai rekomendasi. Misal saya tadi dekan, kita minta rekomendasi dari dekan kalau kita mau daftar LPDP, atau juga bisa melalui online gitu. Jadi kita cukup mengisikan siapa yang ingin kita minta rekomendasi, namanya, emailnya, jabatannya, dan lain-lain. Nanti pihak LPDP yang mengirimkan email kepada bapak yang kita tuju gitu ya, yang kita minta rekomendasi untuk nanti diisikan oleh beliau gitu. Jadi komunikasi kita harus bagus dengan yang kita minta rekomendasi ini gitu. Kita harus rajin-rajin nanya apakah ada email dari LPDP untuk mengisi rekomendasi atau tidak, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pribadi sih lebih memilih ke yang kedua ya, yaitu lebih sopan gitu ya, karena kita menemui langsung yang bersangkutan dan juga kita mintai langsung yang bersangkutan gitu. Kita langsung temui dekan misal, atau temui ketua prodi atau dosen yang kalian dekati, yang kalian dekat gitu ya, nggak apa-apa sih, nggak harus dekan ataupun ketua prodi, yang penting adalah dari akademisi. Nah, ini kalau bagi yang PNS atau CPNS ya,
itu harus melampirkan surat usulan atau surat rekomendasi itu minimal dari setingkat eselon 2 dan lain sebagainya. Dan juga bagi pendaftar berstatus prajurit TNI juga harus melampirkan surat usulan, harus meminta izin dari pimpinannya ya. Dan juga bagi pendaftar berstatus anggota Polri wajib juga melampirkan gitu, surat rekomendasi. Nah, ini juga penting teman-teman ketahui bahwasanya LPDP hanya membiayai perkuliahan reguler. Maksudnya bukan reguler beasiswanya ya, tapi reguler di kampusnya gitu. Karena kampus itu kan banyak ya, banyak jenis kelasnya. Ada kelas reguler, kelas eksekutif, kelas khusus karyawan gitu. Terus kelas PJJ, perkuliahan jarak jauh, atau dan lain sebagainya lah. Nah, yang hanya didanai itu adalah perkuliahan yang reguler, yaitu mahasiswa kuliah di kampus tersebut gitu. Kuliah secara tatap muka ya seperti normalnya orang kuliah gitu, bukan yang kelas jarak jauh, kelas yang online gitu ya. Yang ketika kuliahnya online nanti mungkin seminarnya datang ke kampus dan lain sebagainya. Dan juga kelas karyawan ini lah. Yang penting kuncinya adalah LPDP hanya memfasilitasi perkuliahan yang reguler gitu, yang umum. Lalu syarat yang ke-15 adalah menyetujui surat pernyataan yang telah disediakan pada aplikasi pendaftar beasiswa LPDP. Nanti teman-teman juga harus menandatangani surat pernyataan. Misal teman-teman nanti tidak menggunakan narkoba dan lain sebagainya lah. Pokoknya ada poin-poin yang LPDP tetapkan. Nah, yang syarat yang keenam adalah menulis profil diri, termasuk riwayat pendidikan yang tidak diselesaikan pada aplikasi pendaftaran. Nah, ini nanti saya spill sedikit. Kalau bagian profil diri ini nanti kalian harus bisa mendeskripsikan bagaimana diri kalian gitu. Karena nanti ditanya tentang kekuatan atau kelebihan yang dimiliki kita, itu nanti kita ngisi juga di ketika kita daftar gitu. Lalu kita juga harus bisa mempresentasikan kelemahan yang kita miliki, kekurangan yang kita miliki. Lalu apakah ada pengalaman yang membanggakan? Nanti kita jelaskan juga. Lalu pengalaman kurang membanggakan juga seperti apa? Misal pengalaman membanggakan ya, teman-teman misal menjadi pemenang lomba apa gitu, terus dapat juara apa gitu. Kalau yang kurang membanggakan mungkin teman-teman ketika diberikan amanah gitu, suatu amanah mungkin ketika di kampus tidak dapat menjalankannya dengan baik gitu, itu kan kurang membanggakan gitu. Kita harus deskripsikan itu semua. Lalu hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, apa nih hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri gitu. Terus kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar apa gitu. Nanti di sini ada semua diisi di aplikasi beasiswanya. Terus tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya. Jadi misal sebenarnya kita bukan mengerjakan tugas itu, tapi kita terpaksa gitu. Bisa teman-teman kaitkan misal selama jadi panitia mungkin seharusnya jadi panitia dokumentasi, tapi ternyata melakukan bagian konsumsi dan lain sebagainya. Terus pembeda dari peserta lainnya. Apa sih yang membuat teman-teman berbeda dengan peserta lainnya? Nah, ini juga nggak kalah penting. Yang selanjutnya adalah menulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Atau yang kita sebut dengan esai. Gitu ya. Jadi komitmen kembali ke Indonesia, esai yang kita tulis, LPDP sebenarnya hanya menginstruksikan ini, komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, tapi berdasarkan pengalaman pribadi dan juga pengalaman-pengalaman senior yang saya tanya gitu ya, untuk membuat esai ini setidaknya harus memuat deskripsikan diri saudara gitu. Kita memperkenalkan dulu siapa kita gitu. Misal gitu ya. Nama saya adalah Rian Mahmudin gitu. Saya merupakan anak dari ayah yang bernama itu dan ibu yang bernama ini dan lain sebagainya lah. Saya memiliki beberapa saudara, diantaranya ini dan lain sebagainya.
saya mengambil kuliah S1 di Unja misal dengan prodi ini dan lain sebagainya gitu. Lalu harus memuat juga deskripsi tentang masalah urgent yang sedang dialami oleh Indonesia ataupun lingkungan sekitar dan solusi dalam penyelesaian yang Anda tawarkan. Nah, untuk ini, misal saya kemarin mengambil topik adalah tentang jurusan saya gitu. Bahasanya banyak Indonesia ini sudah harus mempersiapkan SDM nih di Indonesia Emas 2045. Kan banyak tuh megatrend yang akan dicapai oleh Indonesia. Misalnya di bidang teknologi, karena saya jurusan teknologi ya. Tapi ternyata berbanding terbalik gitu dengan SDM yang dipunya oleh Indonesia gitu. Banyak lulusan teknologi tapi belum memenuhi syarat-syarat gitu. Jadi ini adalah masalah yang saya angkat dulu. Terus deskripsikan pentingnya ilmu yang akan Anda ambil. Nah, apa sih pentingnya ilmu yang akan kita ambil di S2 untuk mengatasi permasalahan tadi gitu. Lalu deskripsikan mimpi saudara tentang Indonesia gitu. Jadi, nah ini kaitannya dengan data-data ya. Teman-teman harus menyajikan data di sini tentang masalah tadi, misal datanya dari mana dan juga apa sih yang sedang tren sekarang di dunia sana misal. Kalau dulu saya deskripsikan misal itu perkembangan teknologi di Cina gitu. Bahkan HP-HP Cina itu sangat mendominasi di Indonesia gitu kan. Nah, ini nantinya untuk saya masuk tentang mimpi saudara gitu. Jadi saya juga bermimpi nanti Indonesia juga bisa maju seperti Cina di bidang teknologi gitu. Ini mimpi saya gitu. Saya tuliskan nanti di sana gitu. Terus peran apa? Sebentar ya. Lanjut, misal peran apa yang akan saudara lakukan? Nah, kan misal saya tadi mengangkat topik masalah bahwasanya banyak SDM di bidang teknologi yang belum memenuhi syarat gitu untuk menunjang Indonesia Emas di 2045 gitu. Jadi peran yang saya ambil yang pertama adalah melanjutkan perkuliahan di S2 misal gitu ya. Dan juga nanti setelah lulus, misal saya akan membuka sekolah coding misal dan lain-lain sebagainya, atau juga bisa menjadi sebuah pengajar, menjadi dosen dan lain sebagainya gitu. Dan juga deskripsikan cara saudara mewujudkan mimpi tersebut gitu. Nah ini nanti akan detail dijelaskan di materi yang kedua sebenarnya, yaitu tentang penulisan esai. Lalu syarat yang ke-18 adalah menulis proposal penelitian bagi pendaftar program pendidikan doktor. Jadi teman-teman kalau yang berminat untuk mendaftar program doktor, teman-teman harus sudah punya gambaran umum tentang disertasi kalian gitu. Jadi kalian harus punya proposalnya gitu. Nanti di S3 bakalan ngambil topik penelitian apa untuk dijadikan disertasi gitu. Lalu syarat yang ke-19, jika pendaftar memiliki publikasi ilmiah, prestasi kejuaraan atau non-kejuaraan, dan pengalaman organisasi, maka pendaftar mengisi riwayat publikasi ilmiah, prestasi kejuaraan, non-kejuaraan, dan pengalaman organisasi pada aplikasi pendaftaran. Nah, ini nanti juga ada yang harus teman-teman isi. Saran saya semuanya diisi gitu. Baik itu nanti prestasi kejuaraan apa gitu dan lain sebagainya lah, harus diisi minimal ya pengalaman organisasi gitu. Setelah persyaratan umum, kita akan coba bahas persyaratan khususnya gitu ya. Kalau untuk reguler ini ada batasan umumnya gitu. Kalau untuk magister itu maksimal 35 tahun dan doktor itu paling tinggi berusia 40 tahun. Jadi kalau Bang Syarul itu masih sangat-sangat masuk kalau mau daftar ke dokter LPDP gitu. Lalu mengunggah dokumen PK gitu. Di mana ketentuannya minimal adalah 3,00 dari skala 4 ya. Dan juga kalau dokter harus 3,25.
dari skala 4. Khusus untuk pendaftar jenjang doktor dari program master tanpa IPK, wajib melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi asal. Terus, nah ini juga ancaman terbesar kita mungkin ya, yaitu terkait dengan mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris gitu. Dan ini juga harus dari lembaga resmi ya, bukan, nggak boleh dari kalau di Unja itu namanya JUEL. Nah, itu nggak bisa dipakai untuk daftar LPDP. Teman-teman harus menggunakan sertifikat dari lembaga resmi ITP. Kalau di Jambi, teman-teman bisa menggunakan sertifikat dari lembaga CIE, Central International Education. Nah, itu kantornya ada di Teho. Tapi saya dulu daftar online di Instagramnya ada CIE.Jambi. Nah, teman-teman bisa cari informasi di sana. Nah, nanti skornya kalau yang reguler itu minimal adalah 500 untuk dalam negeri gitu. Nah, kalau luar negeri ini minimal itu pakai TOEFL IBT 80, PTE akademik itu 58 atau IELTS itu 6,5 gitu. Kalau untuk dokter dalam negeri, untuk ITP-nya minimal adalah 530 atau pakai IBT juga 70, PTE 50, IELTS-nya 6.0. Nah, kalau untuk luar negeri itu lebih tinggi lagi. TOEFL IBT-nya adalah 94, PTE akademiknya 65 atau IELTS-nya harus 7 gitu. Nah, ini yang harus digarisi. Sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia. Salah satunya adalah CIE tadi. Nah, CIE ini ada di seluruh Indonesia ya. Kalau di Jambi itu ada di Teho. Terus melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Nah, kalau teman-teman masih sering ke kampus, lebih baik sih itu minta rekomendasi dari akademisi saja, dari dosen. Lebih bagus lagi kalau emang punya kedekatan dari rektor minta rekomendasi gitu. Tapi kalau yang sudah lama nggak berkaitan dengan kampus, bisa dari tokoh masyarakat, atau kalau teman-teman bekerja itu bisa dari pimpinan gitu rekomendasinya. Kalau akan melanjutkan S2 dan mendaftar beasiswa. Kalau yang persyaratan khusus PTUD sudah kita singgung sedikit, yaitu harus memiliki LOA dulu dari perguruan tinggi, terus umurnya harus 35 tahun untuk magister dan 40 tahun untuk doktor. Nah, ini juga kalau yang PTUD itu nggak bisa pakai ITP, minimal harus TOEFL-nya IBT, PTE akademik, atau IELTS. Nggak bisa pakai ITP ya. Dan juga program doktor itu juga nggak bisa pakai ITP, minimal harus pakai TOEFL IBT, PTE akademik, dan atau IELTS nilainya 7 gitu. Tetap harus melampirkan surat rekomendasi gitu. Lalu untuk afirmasi, nah untuk yang disabilitas, teman-teman harus memenuhi kriteria ini. Harus memang penyandang disabilitas gitu. Terus juga harus melampirkan surat keterangan yang bisa didapatkan dari dokter, psikolog, psikiater, dan lain sebagainya. Terus juga ada batasan umurnya, yaitu untuk masternya itu adalah 42 tahun, dan untuk dokternya adalah 47 tahun. Terus ada lagi, untuk standar IPK disabilitas adalah 2,5 dari skala 4, atau dokter itu 3,0 dari skala 4. Dan juga ada syarat ITP, syarat sertifikat bahasa Inggris. Kalau yang afirmasi sih sama ya. Kalau ITP-nya itu 400, baik itu disabilitas ataupun prasejahtera ataupun dari daerah tertinggal, dari daerah afirmasi. Kecuali dari yang Putra Putri Papua nanti dibebaskan dari sertifikat bahasa Inggris ini. Dari Papua yang dibebaskan.
Nah, ini yang tunarungu juga masih bisa mendaftar. Nah, ini Papua ya. Papua harus upload KTP dan KK, walaupun semua pendaftar nanti ada isian untuk mengupload KTP dan KK ya. Nah, ini ijazah pendidikan dasar atau pendidikan menengah dari sekolah di Provinsi Papua. Jadi memang SD atau SMP-nya itu harus dari Papua gitu. Dari seluruh kawasan Papua ya. Nah, untuk standar umurnya adalah 47 tahun untuk magister dan 50 tahun untuk doktor. Nah, ini poin 5 adalah tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris, tapi tetap melampirkan surat rekomendasi. Nah, untuk yang daerah afirmasi tadi harus menamatkan pendidikan dasar dari daerah afirmasi. Terus telah tinggal sekurang-kurangnya 10 tahun di daerah afirmasi. Teman-teman nanti cek ya, kalau memang daerahnya ternyata masuk ke dalam daerah afirmasi, teman-teman silahkan daftar di sini saja, nggak apa-apa gitu. Karena apa? Tadi kan sudah saya tampilkan gitu ya. Kalau dari TBS, tes wawasan tadi ya, akademiknya, itu kan yang dari afirmasi poinnya lebih sedikit gitu ya untuk bisa lulus dibandingkan dengan reguler maupun target gitu. Jadi lebih baik kalau memang daerah masih termasuk ke daerah afirmasi, daftar saja ke sini gitu, ke daerah afirmasi. Jadi peluang kita untuk lulus nanti semakin besar gitu. Terus setelah tinggal sekurang-kurangnya 10 tahun di daerah tersebut, terus pendaftar bertempat tinggal di daerah afirmasi dibuktikan dengan KTP, terus memenuhi batas usianya. Minimal kalau master adalah 47 dan dokter adalah 50. Dan untuk IPK-nya minimal adalah 2,5 dari skala 4 dan 3 untuk dokter dari skala 4. Nah, ini untuk ITP masih bisa digunakan di daerah afirmasi adalah 400 dan lain-lainnya masih ada nih. Duolingo juga boleh nih dipakai dari daerah afirmasi. Lebih banyak variannya di sini. Bisa teman-teman manfaatkan. Asalkan garis besarnya itu ya, lembaganya harus resmi. Nah, ini untuk yang khusus prasejahtera. Jadi pada saat mendaftar, pendaftar beasiswa prasejahtera dinyatakan terdaftar dan aktif sebagai penerima atau merupakan anggota dalam kartu keluarga dengan penerima program keluarga harapan PKH atau BPNT atau PBI. Ini biasanya PBIJK ya, yaitu program bantuan iuran jaminan kesehatan kayak BPJS. Kalau teman-teman punya KIS, biasanya teman-teman kalau cek di Kemensos itu bakalan ada data teman-teman. Nanti juga boleh kita coba cek data ya, apakah kita masuk di Kemensos atau tidak. Gitu. Terus pendaftar tercantum pada kartu keluarga kepala keluarga penerima PKH, BPNT atau PBI. Jadi kalau ternyata kalian sudah menikah, punya kartu keluarga sendiri dan kalian nggak masuk ke dalam penerima ini, kalian nggak bisa daftar gitu. Terus diutamakan pendaftar merupakan anggota keluarga pertama di keluarganya yang mendapatkan gelar sarjana. Jadi kalau teman-teman ternyata anggota keluarga yang pertama, maka teman-teman lebih bagus lagi untuk daftar di sini gitu. Nanti ada surat pernyataannya dengan materai 10.000. Terus pendaftar juga tidak berstatus sebagai CPNS atau sudah berstatus sebagai PNS atau juga TNI dan Polri. Teman-teman nggak bisa daftar di Prasejahtera. Terus memenuhi ketentuan batas usia adalah 42 tahun. Dan memiliki IPK minimal 3,00 pada skala 4 dibuktikan dengan transkrip nilai ya. Dan juga untuk syarat sertifikat bahasa Inggrisnya adalah 400 gitu untuk ITP-nya. Nah, teman-teman kalau emang ternyata nanti di Kemensosnya
cek bansos ya, cek bansos kalian ada dapat salah satu saja di antara ini, kalian saya rekomendasikan untuk daftar di sini gitu ya. Karena sekali lagi peluang untuk dapat beasiswanya lebih besar gitu. Bedanya ya tadi kalau ketika tes bakat skolastik itu nanti poinnya nggak terlalu tinggi gitu. Dan juga di wawancara juga poinnya nggak terlalu tinggi juga. Walaupun teman-teman yang daftar di afirmasi prasejahtera ini bukan berarti nilainya nanti di bawah yang reguler, belum tentu juga. Banyak kok teman-teman yang afirmasi sebenarnya nilainya tuh ya tinggi juga gitu. Hanya saja dia daftar di afirmasi, tapi sebenarnya nilainya juga mampu untuk reguler, banyak juga yang kasusnya seperti itu. Tapi kan kalau kita daftar di sini, nilai kita poinnya lebih apa ya? Lebih memungkinkan untuk lulus gitu. Karena standar passing grade-nya lebih di bawah antara reguler dan targeted tadi. Udah, dan tetap wajib ya melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Nah, ini ketentuan LOA. LOA yang saya singgung tadi ya, tentang letter of acceptance yang didapatkan dari kampus. Letter of admission atau acceptance adalah surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. LOA sekurang-kurangnya mencantumkan nama lengkap, jenjang studi, program studi, dan informasi lainnya. Kalau LOA ini, insya Allah semua kampus nanti sudah tahu lah. Ketika kalian misal daftar ke kampus, pasti kalian akan dapat yang namanya LOA gitu. Nah, LOA yang dapat diterima oleh LPDP adalah LOA tanpa persyaratan. Jadi teman-teman, LOA ini jenisnya ada dua gitu. Yang pertama adalah unconditional atau kondisional. Jadi kalian sebenarnya kalau yang unconditional diterima sudah tanpa syarat lagi, benar-benar sudah diterima gitu. Ada yang kondisional gitu, diterima tapi misal harus ada persyaratan sponsor, persyaratan dokumen fisik ijazah, persyaratan dokumen fisik transkrip nilai. Mungkin kita ketika daftar di kampus lupa upload ini ya, misal upload fisik ijazah lupa gitu, atau dokumen fisik transkrip nilainya kita juga nggak upload atau kita nggak menyerahkan gitu. Mereka biasanya minta lagi gitu. Emang lulus kita tapi syaratnya harus memenuhi ini. Kalau emang yang diminta dari kampus hanya ini, itu LPDP masih bisa menerimanya gitu. Karena ini nggak ada kaitannya dengan keberlangsungan studi. Berbeda jika misal LOA-nya itu harus misal mengikuti matrikulasi lagi gitu. Misal kita dulu SPD nih, terus daftar di TI, itu kan harus ada namanya mata kuliah matrikulasi. Nah, misal di LOA-nya harus kayak gitu. Nah, itu yang di LPDP tidak terima gitu. Terus pendaftar beasiswa LPDP yang melampirkan LOA dan waktu mulai studi yang tidak sesuai dengan ketentuan LPDP wajib melampirkan surat keterangan penundaan jadwal perkuliahan. Nah, ini yang saya lakukan dulu. Saya meminta penundaan karena emang di TI itu nggak bisa kuliah di semester genap. Jadi saya minta penundaan untuk kuliah di semester ganjil. Gitu. Terus jika pendaftar mengunggah LOA unkondisional yang tidak sesuai ketentuan LPDP, maka dianggap tidak memenuhi kriteria pendaftaran. Lalu ada yang namanya ketentuan pengabdian pasca studi. Nah, teman-teman yang harus kita garis bawahi juga, setelah kita lulus studi, kita harus mengabdi setelah pasca studi gitu. Di antaranya yaitu penerima beasiswa wajib kembali dan mengabdi di Indonesia setelah selesai studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Mungkin kalau teman-teman mengikuti berita ini hangat ya di beberapa tahun terakhir, yaitu banyak penerima beasiswa awardee yang kuliah di luar negeri itu tidak mau kembali ke Indonesia, itu tidak mau mengabdi ke Indonesia karena mungkin setelah mereka lulus mereka dapat pekerjaan yang layak di sana gitu. Maksudnya setelah lulus langsung bekerja di luar negeri dan nggak mau kembali lagi di Indonesia. Itu hangat dibicarakan dulu.
terus kembali ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun atau 2N+1. Jadi misal kalau kita kuliah S2, normalnya kan 2 tahun ya. Jadi 2 dikali 2 plus 1. Jadi 5 tahun harus mengabdi di Indonesia. Mungkin yang di garis besar di sini, pengabdian di sini bentuknya bebas ya. Mau teman-teman mau sebagai dosen, mau kerja di perusahaan swasta, atau mau berwirausaha, itu nggak masalah. Yang penting teman-teman adalah selama 5 tahun itu berada di negara Indonesia gitu, bukan berada di luar negeri gitu. Lalu ada sedikit tips memenangkan beasiswa LPDP. Yang pertama adalah jujur, lamar beasiswa yang benar-benar sesuai dengan kualifikasi. Kalau teman-teman kemudian dicek bansosnya nggak ada, terus teman-teman daftar di afirmasi prasejahtera, tentu teman-teman tidak akan lulus gitu ya. Di seleksi administrasinya akan bermasalah. Terus peduli, memberikan informasi yang interviewer minta dan berbagi. Jadi teman-teman kadang di sini nih terkendala ya ketika seleksi wawancara, kita tuh nggak mau memberikan informasi yang interview minta gitu. Misal kita berasal dari keluarga yang seperti apa, kita malu-malu bilang misal, atau gimana gitu, tidak mau memberikan informasi. Nah itu tentu akan mengurangi poin kita gitu. Terus bersikap proaktif, mulailah lebih awal dan periksa sebelum mendaftar. Nah kita masih ada waktu kira-kira 20 hari. Nah teman-teman kalau emang setelah webinar ini benar-benar berniat untuk lanjut S2 dan ingin mendaftar LPDP, ya mulainya setelah ini gitu. Jangan nunggu besok lagi. Atau lebih bagus lagi, emang teman-teman dari sebelum ini sudah bertujuan ingin mendaftar dan sudah memulainya, berarti itu lebih baik gitu. Terus ini maksudnya nomor 4 nih masih lanjutan tadi ya, atau menerima atau diterima di universitas untuk beasiswa yang ingin dilamar. Nah ini kalau teman-teman emang pengen lewat jalur LOA biar nggak tes TBS, tes bakat skolastik, nah harus udah daftar nih. Kayak ITS sebenarnya untuk gelombang ini sudah buka dari bulan-bulan lalu gitu ya. Kan banyak gelombang di ITS. Nah teman-teman bisa ikut gelombang-gelombang yang dibuka oleh universitas tujuan gitu. Nanti dapat LOA, setelah dapat LOA bisa digunakan untuk daftar beasiswa LPDP yang jalur non LOA, yang jalur LOA gitu. Terus memenuhi tenggat waktu. Nah, kalian harus benar-benar disiplin terkait dengan timeline tadi ya. Jangan sampai kalian lupa kapan harus submit administrasi, kapan harus menyiapkan menyelesaikan esainya dan lain sebagainya. Terus yang keenam, persiapan untuk wawancara. Pelamar dapat mempersiapkan dengan mempraktikkan pertanyaan wawancara umum sendiri dengan teman atau anggota keluarga. Nanti insya Allah setelah webinar ini dari FGA itu ada mentoring ya Bang ya. Nanti teman-teman bisa simulasi wawancara di sana. Terus apa sih kesalahan saat mendaftar beasiswa LPDP? Yang pertama, tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan gitu. Misal kita disuruh upload esai, kita nggak upload gitu. Kita harus ngisi kelemahan dan kelebihan tadi nggak kita isi. Terus gagal menjawab pertanyaan seputar esai yang ditulis. Nah ini harus menguasai esai yang kita tulis. Jangan sampai kita nggak tahu apa yang sudah kita tulis, apalagi yang sudah kita serahkan ke LPDP. Kita bisa menceritakan kalau kita mempunyai kekuatan rajin membaca, misal kelebihan dari kita, terus rajin menulis puisi, dan kita ketika ditanya nggak tahu gitu. Terus melewatkan batas waktu pendaftaran beasiswa, terus kesalahan kata dalam kalimat dalam lamaran esai atau surat pernyataan, terus gagal menarik perhatian interviewer. Nah ini teman-teman harus pintar nanti ketika wawancara ya. Kita harus belajar wawancara yang bagus gimana gitu. Terus melamar beasiswa yang tidak memenuhi syarat untuk pelamar, dan atau yang paling parah tidak mendaftar sama sekali. Bagaimana kita lulus kalau kita nggak daftar sama sekali? Mungkin itu yang bisa saya bagi ke teman-teman kalian, teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan, saya kembalikan ke Bang Syahrul.
Oke, mantap sekali ya teman-teman ya. Terima kasih kepada Bang Rian Mahmudin yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan kepada kita terkait dengan beasiswa LPDP 2024. Tadi ada beberapa hal yang baru termasuk yang seperti yang ongoing. Nah, yang sebelumnya itu nggak ada ongoing, tahun ini sudah bisa ongoing. Tapi ya salah satu risiko ataupun konsekuensi yang harus diambil adalah kita harus bersedia mengulang dari awal perkuliahan tersebut. Nah, ini saya mohon maaf juga teman-teman untuk pemateri kedua, seperti tidak memungkinkan untuk hadir pada malam hari ini dikarenakan beliau dalam perjalanan ya dari Jogja ke Solo gitu. Jadi tadi saya minta juga sama Bang Rian untuk sedikit memaparkan terkait esai. Kurang lebihnya gambaran esai terkait LPDP itu sudah dijelaskan oleh Bang Rian terkait kelemahan tentang diri kita gitu ya. Kemudian bagaimana kontribusi kita terhadap negara, bagaimana kita menjalankan studi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau ada pertanyaan nih dari teman-teman, saya persilakan. Mungkin dikarenakan waktu sudah 9.30, saya persilakan dua penanya yang ingin bertanya kepada pemateri kita pada malam hari ini. Silakan bisa raise hand kalau ada. Silakan. Kita tunggu ya. Kita tunggu beberapa waktu kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi ada Loni yang mau daftar di batch K2 apa batch 1 tadi kalau nggak salah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kita hitung ya sampai 10 nih. Kalau tidak ada berarti saya anggap oke, sudah ada yang resen. Silakan Putri Dwi Astuti. Kak Putri. Ya, baik. Terima kasih, Abang. Tadi kan ada tentang esai yang menuliskan mimpi untuk Indonesia ke depannya. Nah, saya ingin bertanya kalau mimpi untuk Indonesia itu harus sesuai dengan jurusan yang ingin kita ambil atau terserah kita mau buat apa. Nah, lalu pertanyaan saya yang kedua, sekarang kan saya masih semester 6. Nah, apa baiknya apa saja yang harus saya siapkan dari sekarang untuk mendaftar nantinya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Putri Dwi Astuti ya. Mantap pertanyaannya. Apakah mimpi tentang Indonesia itu harus berkaitan dengan jurusan kita atau tidak gitu. Yang kedua, baru semester 6 nih. Masih ada 1 tahun normalnya ya, normal perkuliahan. Tapi ada juga yang 3 tahun setengah, 7 semester udah selesai. Apalagi zaman sekarang kuliahnya 6 semester 5 sudah proposal, 6 sudah kayaknya sudah pada bisa sidang gitu. Cepat bisa selesainya gitu. Beda dengan dulu tuh semester 8 baru bisa sidang. Oke, mantap sekali pertanyaannya Putri Dwi Astuti. Mungkin ini ada di chat dari Loni lagi diketik pertanyaannya. Oke, silakan mungkin Bang Rian bisa jawab dulu pertanyaan dari Putri. Oke, terima kasih untuk Putri ya. Tadi bertanya, apakah mimpi yang kita tuliskan di esai harus sesuai dengan dengan jurusan kita gitu ya. Jadi kan saya tadi sudah memaparkan gitu ya. Setelah memaparkan mimpi, lalu kontribusi kita apa di mimpi itu untuk mencapai mimpi itu. Jadi ya sebisa mungkin harus berkaitan gitu ya. Karena nanti kita menuliskan kontribusi kita juga gitu. Kan nggak mungkin kita bermimpi bahwasanya Indonesia akan mencapai ekonomi nomor 1 dunia dengan cara penegakan hukum misal. Kalau kita jurusannya hukum gitu, kan itu nanti akan nggak seimbang gitu ya antara mimpi yang dipaparkan dengan kontribusi yang kita mau jalankan untuk mencapai mimpi tersebut. Jadi antara mimpi dan juga kontribusi nanti harus sesuai gitu. Misal saya dulu kan saya bermimpi sebagaimana negara Cina begitu menguasai teknologi di mana produk-produknya bahkan bisa menyebar di berbagai negara gitu. Oleh karena itu, saya berkontribusi untuk meningkatkan SDM Indonesia di bagian teknologi karena jurusan saya adalah di teknik informatika gitu.
Jadi antara mimpi yang kita tuliskan dan juga solusi yang kita tawarkan harus sesuai gitu. Gitu ya Putri. Lalu yang kedua adalah kita baru semester 6 nih. Apa sih yang harus kita siapkan? Jadi hal urgent sebenarnya yang harus kita siapkan adalah kita harus menguasai bahasa Inggris gitu. Karena nanti semua jenis program itu membutuhkan standar bahasa Inggris itu tadi gitu, kecuali putra-putri Papua gitu. Nanti kan biasanya sertifikat bahasa asing itu berlaku selama 2 tahun ya. 2 tahun kalau putri kemudian lulus di semester 8, itu kan masih bisa dipakai. Nah, persiapkan bahasa Inggris itu dari sekarang gitu. Karena itu merupakan persyaratan wajib. Kalau sertifikatnya bukan dari lembaga resmi saja, itu nanti administrasinya nggak lulus. Apalagi kalau ternyata bahasa Inggris kita kurang dari standar yang diberikan oleh LPDP. Selain bahasa Inggris yang harus disiapkan, Putri juga harus bisa menerka-nerka nih kampus tujuan yang pengen Putri tuju gitu. Apalagi Putri baru semester 6, masih banyak waktu untuk pilih-pilih perguruan tinggi yang pengen Putri tuju gitu. Kalau saya sih berharap teman-teman yang di webinar malam ini bisa mengambil kesempatan kuliah di luar negeri sih. Karena pengalaman pribadi saya sendiri gitu ya. Saya merasa kecil sekali gitu ketika ada yang namanya nanti ketika lulus adalah persiapan keberangkatan LPDP. Ternyata teman-teman itu hampir 80% ngambil studi di luar negeri gitu. Hanya jadi hanya kita yang mungkin terlalu apa ya? Kalau bahasa dulunya adalah kata dalam tempurung gitu. Ternyata PD target mungkin. target orang luar itu bukan lagi dalam negeri gitu, tapi luar negeri gitu. Betapa kecilnya kita ngobrol, Mas Rian nanti kemana S2-nya? ITS. Sedangkan yang lain ke Melbourne, ke Sydney, ke Jepang, ke Osaka gitu ya. Ternyata kecil sekali kita dibandingkan dengan award yang lain gitu. Jadi kalau emang sudah semester 6, nggak ada salahnya coba kemampuan bahasa Inggris, dan apalagi coba-coba nanti pelajari gimana sih sistem penerimaan kuliah di luar negeri gitu. Karena ya itu tadi kesempatan ini terbuka oleh semua gitu. Yang mau kuliah di dalam negeri dibiayai, yang luar negeri juga dibiayai. Bahkan saya baca kalau hidup bulanan di Australia itu sampai $2.600 gitu. Kalau dikali 14.000 udah 36 juta gitu per bulannya. Jadi emang LPDP itu emang benar-benar ingin membentuk SDM Indonesia gitu. Benar-benar ingin memfasilitasi anak negeri untuk meningkatkan SDM-nya gitu. Jadi yang pertama adalah belajar bahasa Inggris untuk mempersiapkan TOEFL-nya, dan juga coba cari-cari perguruan tinggi yang mau dituju. Dan yang nggak kalah penting harus selesai kuliah S1 dulu. Gitu. Mungkin itu Bang. Paling akhir itu memang apa solusi dari solusi kayaknya. Harus selesai dulu S1. Oke, artinya harus sinkron tadi antara mimpi dengan jalan kita untuk mencapai mimpi. Jalan yang untuk mencapai mimpi ini kan jurusan kita ya. Dengan mimpi yang kita Iya. capai itu seperti apa. Mungkin kayak gitu Putri, ada yang mau ditanggapin atau masih ada yang kurang jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya, Bang Rian. Oke, tapi tambahannya mimpi ini boleh lebih dari satu ya, nggak harus satu. Jadi misal kita boleh bilang ekonomi harus muncak, Indonesia harus peningkatan ekonominya harus bagus. Ya misal kalau saya teknologi berarti peningkatan ekonominya ya dari teknologi itu misal. Mau keamanannya mau meningkat di Indonesia, mimpinya nanti menjadi negara paling aman. Ya berarti cara kita menjelaskan kontribusi kita adalah mungkin dari cyber security-nya, karena saya adalah anak IT gitu dan lain sebagainya. Gitu ya Putri. Oke, Oke. baik, cukup. Ada lagi tadi Loni jadi mau bertanya nggak?
Mana nih, masih ada nggak orang? Halo, cek. Halo. Oke, teman-teman yang lain mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Oke, ada satu pertanyaan dari Loni ya. Mengenai LOA, apakah wajib ketika mendaftar, Bang, sementara baru lulus? Kemudian yang kedua, untuk esai yang mumpuni itu yang seperti apa, Bang? Oke, silakan pada Bang Rian untuk memberikan penjelasan. Oke, terkait LOA itu tergantung beasiswa yang kita daftar ya. Kalau tadi kan misal perguruan tinggi utama dunia itu kan harus sudah memiliki LOA. Karena dia sudah daftar ke perguruan itu dulu, kita bisa ambil beasiswa LPDP ya di bagian program umum yang perguruan tinggi dunia. Atau kita juga udah punya LOA dalam negeri nih, berarti kan bukan perguruan tinggi dunia ya, itu bisa digunakan untuk yang jalur LOA gitu. Jadi kita nggak ada lagi seleksi bakat skolastik. Tapi kalau kita nggak punya LOA, itu juga bisa. Kita bisa daftar di reguler, bisa daftar di afirmasi, asalkan bukan yang perguruan tinggi dunia gitu. Yaitu kita nanti ketika mendaftar itu akan mengisikan 3 perguruan tinggi pilihan. Kita mau kemana? Misal yang pertama mau ke UI, kedua mau ke UGM, ketiga mau ke ITB. Nah itu yang jalur non LOA yang belum punya LOA kayak gitu. Nanti kira-kira kita mau kemana, kita diisi di situ. Tapi kalau sudah punya LOA tadi, kita cuma ngisi satu, yaitu perguruan tinggi yang kita tercantum di LOA gitu. Jadi pertanyaannya wajib atau tidak, itu kondisional. Kalau kita milih yang perguruan tinggi dunia, itu berarti harus punya LOA dulu. Tapi kalau yang ngambil di dalam negeri atau luar negeri, masih ada punya 2 kemungkinan. Itu boleh pakai LOA atau enggak, atau pakai LOA atau enggak pakai LOA. Konsekuensinya adalah ketika kita pakai LOA, berarti kita enggak perlu lagi tes bakat. Tapi kalau kita enggak punya LOA, berarti kita melakukan 3 tahapan, yaitu administrasi, tes bakat, dan juga wawancara. Tapi kalau kita punya LOA, kita dari administrasi langsung wawancara gitu. Tapi kalau yang PTUD tadi wajib pakai LOA gitu. Terus esai yang mumpuni itu yang seperti apa, Bang? Yang seperti apa, Bang? Esai yang mumpuni adalah esai yang bisa menyihir para penilai gitu. Jadi kita benar-benar esai kita tuh bisa meyakinkan para juri itu kalau kita berhak dapat beasiswa ini. Kalau ditanya yang paling mumpuni bagaimana, ya kita mampu meyakinkan LPDP bahwasanya kita berhak mendapatkan beasiswa ini. Ya, kriterianya seperti apa? Itu tadi, kita benar-benar menjelaskan masalah apa yang sedang dihadapi oleh Indonesia misal. Kalau pengen dipersingkat, diperkecil, ya mungkin masalah apa yang sedang dihadapi oleh lingkungan sekitar. Loni tadi, misal di Jambi, lagi ada apa sih, krisis apa gitu. Lalu nggak cuma di situ, kita juga punya solusi nih. Di esai itu dijelaskan, dari masalah itu, saya menawarkan solusi ini. Nah, solusi ini hanya bisa diambil kalau kita melanjutkan studi. Kan tujuan kita mendaftar PDP untuk studi kan. Ya jadi solusinya adalah dengan melanjutkan ini, saya akan mampu menyelesaikan masalah ini dan juga mewujudkan mimpi yang saya tuliskan di esai. Gitu. Jadi memang di esai itu kita bisa menjelaskan diri kita ini siapa. Saya ini siapa sih? Saya memiliki kelebihan apa sih? Di esai itu juga dijelaskan. Terus selama kuliah saya mempunyai prestasi apa sih? Gitu. Prestasi A, B, C, D. Terus juga baru masuk masalah apa yang sedang dihadapi itu. Baik itu mungkin skalanya nasional ataupun skala lingkungan tadi yang dekat-dekat dengan kita. Lalu
solusi apa yang kita tawarkan terkait dengan masalah itu gitu. Insya Allah untuk esai ini mungkin bisa kita perdalam lagi nanti di sesi mentoring, karena teman-teman bisa saling sharing esai nanti sama mentor di sana, nanti akan dibimbing dalam pembuatan esai. Gitu loh. Oke, baik. Bagaimana, Loni? Nah, Nah, ini ada satu pertanyaan, kemudian Loni ada satu lagi pertanyaan. Oke, coba bisa disampaikan dulu biar sekalian. Ini penutup ya teman-teman ya, 2 pertanyaan terakhir ini, biar ditanggapin sekaligus. Silakan Loni kalau masih ada satu lagi. Oke, yang tadi dari Fauzia Rahma ya, terkait apakah ada pengayaan bahasa Inggris? Kalau ada, apakah gratis atau enggak gitu ya? Oke, Afwan, izin nambah satu pertanyaan, Bang. ya silakan. boleh. Terakhir ya Eh, teman-teman ya. Iya. Jadi gini Bang, kan sebenarnya tuh untuk esai Bang, Loni tuh sebenarnya udah nyiapin esai dari yang pembukaan LPDP tahun kemarin. Nah, sementara tuh karena kan tahun kemarin kan belum lulus gitu kan dari kampus, jadi belum bisa nge-apply. Nah, rencananya ini di batch kedua nanti mau nge-apply LPDP. Nah, untuk esainya nih Bang, ternyata esai yang Loni angkat tahun kemarin itu sudah sudah ada orang lain juga yang mengangkat isu yang sama gitu nah Bang. Cuman keduluan gitu loh Bang. Orang itu lulus di LPDP tahun kemarin gitu. Nah, kalau misalkan esainya Loni angkat lagi untuk LPDP tahun ini, itu apa masih boleh Bang? Oke, Atau harus bikin esai yang baru lagi yang mungkin isunya harus beda gitu. isu terkini ya. Oke, baik. Silakan Yan, ada 2 nih. Yang dari Fauzia sama Loni nih terakhir. Berarti ke Loni dulu ya, karena ngelanjutin pertanyaan. Sebenarnya poin utamanya adalah esai kita memenuhi apa yang LPDP mau, gitu. Kan tadi ada tuh, kayak kita mendeskripsikan diri kita, terus masalah apa yang dihadapi, terus mimpi kita untuk Indonesia bagaimana, dan solusi yang kita tawarkan. Asalkan itu dipenuhi, nggak masalah gitu. Ya asalkan jangan jiplak dari orang sebelumnya ya, berbeda antara ide kita dengan orang sebelumnya pasti beda. Sampai sekarang kan ada ribuan pendaftar nih, bahkan satu tahap saja bisa sampai ribuan gitu ya. Nggak mungkin gitu ya, 1.000 orang itu akan berbeda semua topik masalahnya. Pasti akan ditemui topik masalah yang sama, namun mungkin solusinya berbeda gitu. Kan solusi yang ditawarkan Loni sama kawan yang sudah lulus pasti berbeda gitu. Apalagi kalau beda jurusan, pasti beda pendekatan yang diterapkan gitu. Jadi nggak masalah kalau memang topik masalahnya sama, isunya diangkat sama, tapi permasalahannya beda gitu. Mungkin Loni ngambil dari sisi mananya gitu, yang dikaitkan dengan jurusannya nanti. Kalau untuk topik nggak masalah ya, nggak masalah. Topik yang diangkat isunya gitu. Kan data-datanya juga nanti berbeda gitu antara kawan Loni sama Loni, data yang ditampilkan gitu. Karena kita seperti membuat esai pada umumnya lah, membutuhkan data juga, data dari mana yang kita ambil bisa menyatakan kalau Indonesia sedang bermasalah tentang krisis ekonomi itu diambil dari mana. Kan nggak boleh kan dari persepsi pribadi, harus berdasarkan data gitu. Pasti nanti datanya berbeda. Kalau ternyata harus sama, datanya juga sama sebelumnya, Loni harus nambah lagi gitu, nambah data lagi. Kalau dia pakai 3 data, Loni pakai 9 data misalnya, dan lain sebagainya. Dan juga penyelesaian masalahnya juga harus berbeda. Gitu loh. Dan Baik, untuk syukran Bang. oke, sama-sama. Untuk Fauzia, terima kasih. Ini salah satu topik yang mungkin lupa saya sampaikan. Bahasanya di afirmasi itu ada yang namanya pengayaan bahasa.
Nah, teman-teman, untuk pengayaan bahasa ini cuma untuk yang program afirmasi gitu ya. Karena reguler kan itu skornya 500 nih. Kalau dipikir secara logika saja, masa sih udah dapat di atas 500, bahasa Inggrisnya masih kacau gitu. Misal gitu. Nah, jadi LPDP memfasilitasi pengayaan bahasa untuk teman-teman yang mendaftar beasiswa afirmasi. Tapi ini juga mempunyai dua kondisi ya. Kalau dia punya LOA, itu nggak wajib ikut pengayaan bahasa. Karena nanti tujuan pengayaan bahasa ini salah satunya adalah untuk memenuhi standar universitas tujuan gitu. Misalkan kita daftar minimal tadi 400. Ternyata di kampus menerapkan minimal kemampuan bahasa Inggrisnya adalah 500. Berarti kan kita masih kurang banyak. Nah, solusinya adalah mengikuti pengayaan bahasa. Tapi kalau kita sudah punya LOA, kita sudah diterima di kampus tujuan, berarti kan kita ibaratnya tuh nggak perlu lagi ada syarat untuk pemenuhan pengayaan bahasa, pemenuhan bahasa kan. Jadi yang sudah punya LOA ini tidak wajib ikut pengayaan bahasa. Tapi yang belum punya LOA, yang masih mau mendaftar di perguruan tinggi, nanti ketika lulus beasiswa LPDP itu wajib ikut pengayaan bahasa. Lalu dananya bagaimana, Bang? Dananya adalah mulai dari kita mendaftar sampai kita lulus nanti di cover oleh LPDP. Jadi nanti misal kayak pemateri kedua ya, Bang Irsad harusnya yang jadi pemateri tadi, dia dulu pengayaan bahasa di Solo. Di Solo itu mulai dari dana keberangkatan, tiket pesawat, sampai nanti pulang lagi dari pengayaan bahasa itu di cover oleh LPDP. Bahkan uang jajannya per bulan itu bisa dibilang setara dengan gaji PNS gitu ya. Menyesuaikan dengan di mana kota dia melakukan pengayaan bahasa. Menyesuaikan dengan dana hidup bulanan beasiswa malah. Kalau misal pengayaan bahasa di Solo, berarti kan Solo seharusnya hidup bulanannya 4.500.000. Ya nanti ketika pengayaan bahasa itu dapat juga segitu gitu. Karena pengayaan bahasa kan harus di tempat pengayaan bahasa tersebut kan, harus di Solo. Jadi nanti dapat uang jajan juga di sana. Nah, apa tadi pengayaan bahasa itu juga waktunya cukup panjang. Kalau teman-teman ternyata sudah cukup skornya didapatkan selama 3 bulan, berarti teman-teman selama 3 bulan itu di Solo. Tapi ternyata kalau ujian belum lulus, nanti dikasih kesempatan waktu sampai 6 bulan. Kenapa hanya 6 bulan? Karena teman-teman juga harus mempersiapkan perkuliahan kan, nggak mungkin berlama-lama di pengayaan bahasa gitu. Jadi teman-teman nanti difasilitasi pengayaan bahasa ini mulai dari berangkat sampai pulang nanti di cover semua LPDP. Bahkan lembaganya juga sudah disediakan oleh LPDP, tempatnya, terus lembaganya, dan juga uang jajannya. Jadi emang LPDP ini serius ingin membangun SDM Indonesia. Jadi jangan sampai kita nggak mau daftar ya, kita ambil kesempatan ini sama-sama. Beasiswa impian Iya. semua umat. Iya. Ya, karena yang paling komplit pendanaan itu ya LPDP dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa yang lain gitu ya. Dan yang paling katanya sih yang paling besar dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa lain yang ada di Indonesia. Oke, cukup Iya ya benar. teman-teman ya, karena sudah hampir jam 10. Saya mungkin saya persilakan pada Bang Rian untuk menutup terlebih dahulu atau closing statement, motivasi atau apa untuk teman-teman dalam memperjuangkan beasiswa LPDP gitu ya di tahun ini. Oke. Closing statement mungkin yang saya sampaikan tadi, para pemimpin bangsa ini sudah mempersiapkan fasilitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk meningkatkan SDM yang unggul, maka teman-teman harus mengambil kesempatan ini gitu. Jangan sampai kita tidak mengambil kesempatan ini. Karena peluang S2 sekarang terbuka lebar, baik teman-teman yang mau kuliah di dalam negeri maupun di luar negeri, itu sudah difasilitasi oleh LPDP. Jangan sampai teman-teman nggak ngambil kesempatan ini gitu. Dan juga ingatlah bahasanya Indonesia itu akan mengalami yang namanya Indonesia Emas 2045.
pasti dibutuhkan SDM unggul untuk menunjang terciptanya cita-cita bangsa kita gitu. Teman-teman mungkin boleh baca juga tentang rencana-rencana Indonesia Emas itu seperti apa, lalu ambillah di mana teman-teman bisa masuk di sana gitu. Pasti setiap elemen nanti dibutuhkan untuk menunjang terciptanya Indonesia Emas 2045, 100 tahun kita merdeka. Jadi teman-teman siapkan semuanya untuk pendaftaran beasiswa ini, jangan sampai teman-teman nggak daftar gitu ya, sayang sekali. Karena mulai dari yang disabilitas, mulai dari yang prasejahtera, mungkin yang sudah sejahtera, itu semua diberikan kesempatan yang sama oleh LPDP. Jangan malu kalau kita mendaftar yang prasejahtera, mungkin mau mendaftar yang afirmasi, mungkin yang daerah afirmasi, justru kita harus berterima kasih gitu kepada LPDP. Ternyata kita diberikan jalan untuk memiliki kesempatan yang sama gitu. Kita harus berterima kasih bahwasanya kita memiliki kesempatan yang sama dengan teman-teman yang mungkin hidupnya sudah sejahtera. Mungkin teman-teman yang disabilitas juga jangan malu gitu ya. Karena nanti nggak ada yang namanya diskriminasi dalam LPDP. Karena sudah saya sampaikan, dananya yang diterima sama, baik itu afirmasi, baik itu yang targeted atau yang reguler, dapatnya sama. Yang membedakan cuma dia doktor atau magister, dia di dalam negeri atau luar negeri. Jadi ambil kesempatan ini, jangan sampai lewatkan. Gitu. Closing statementnya panjang ya, kayak materi. Oke, cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak diucapkan kepada Bang Rian yang telah menjadi pemateri kita pada malam hari ini. Mungkin sedikit saya ingin menyampaikan info pada teman-teman yang memang memiliki niat dan memang memiliki keinginan untuk daftar di batch 1. FGA itu membuka mentoring beasiswa LPDP yang batch pertama, di mana nanti kita akan dimentoring oleh para award LPDP. Apa saja yang akan dibahas di sana ya, termasuk salah satunya adalah terkait melakukan apa ya, esai teman-teman itu akan dikoreksi kira-kira pas atau tidak secara bahasa, secara urutan atau lain sebagainya oleh para award LPDP ini gitu. Nah, nanti juga akan dibimbing bagaimana berkas-berkas kalau ingin LOA, bagaimana mendapatkan LOA dan lain sebagainya. Itu ada di program mentoring beasiswa LPDP gitu. Nah, kalau teman-teman memang yang ada keinginan untuk daftar di batch pertama, silakan untuk daftar di mentoring beasiswanya. Tapi kalau yang untuk batch kedua, nanti kita insya Allah akan ada mentoring yang batch keduanya lagi. Seperti itu dipersiapkan semuanya, terutama yang paling lama menurut saya sih bahasa Inggris ya Bang Rian ya. Itu yang cukup memakan waktu sepertinya. Sedikit Bang, Oh ya, menyinggung silakan. bahasa Inggris. Karena itu ya, karena setelah kita tes, kalau lulus, itu harus nunggu 1 minggu baru dapat hasilnya kan. Jadi jangan sampai ngambil tesnya kelewat dari daftar beasiswanya, jadi Ya. tenggat beasiswa gitu ya. Kan tadi tanggal 12 Februari kan. Jangan sampai tes di tanggal 15 misal. Terus tes di tanggal 13, di tanggal 10 maksudnya. 10. Kan 12 terakhir. Jangan tes di tanggal 9. Ya nanti nggak dapet kita Ya, sertifikatnya harusnya gitu dari ya. sekarang udah tes Karena ya. iya Bang, karena paling cepat itu dapatnya seminggu, paling cepat paling lama sebulan. Nah, gitu. Oke, Jadi baik. harus segera bahasa Inggris. Ya, jadi teman-teman yang belum tes dan ingin daftar di batch pertama, tes lah TOEFL-nya dari sekarang. Kalau yang prasejahtera tadi mungkin saya mention kembali itu 400 bisa untuk menjadi syarat ya, untuk yang prasejahtera dan afirmasi gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang penerima bantuan sosial dari Kemensos, nggak usah malu kalau kita memang sebagai penerima bantuan sosial dari Kemensos gitu. Jadikan itu sebagai suatu kelebihan untuk kita bisa mendaftarkan diri di LPDP melalui jalur afirmasi tadi. Mungkin itu teman-teman untuk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin saya minta kesediaan teman-teman 5 detik saja atau 10 detik saja lah untuk on cam. Kita ambil foto bersama gitu ya. Ayo silakan. 10 detik saja teman-teman untuk ambil dokumentasi. Oke, yuk. Saya tunggu hitungan 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5.
Ayo, nggak ada lagi nih. 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Hanya beberapa orang nilai yang akan dipaparkan di IG FGA nanti. Oke, saya hitung ya teman-teman ya. Kasih senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman semua telah hadir pada malam hari ini. Semangat memperjuangkan mimpi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Rian pada malam hari ini juga setelah menjadi pemateri. Semoga sehat selalu, sukses cepat studinya, banyak prestasinya, sukses Amin, juga amin. karirnya nanti. Amin. Ya. Amin, amin ya Allah. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf dari FGA sebagai penyelenggara pada malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semangat semuanya. Semangat, semangat.